kabar? Berjumpa kembali dengan Kak Beto dalam Senam Ayat. Senam Ayat di bulan Agustus 2020 terambil dari kitab Ibrani pasal yang ke-13 ayat 8 yang berbunyi demikian. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Sebuah ayat yang mengingatkan kita bahwa dunia ini bisa berubah. Keadaan dan situasi di sekitar kita juga bisa berubah. Bahkan manusia hatinya juga bisa berubah. Dulu baik, dekat dengan kita, besok belum tentu. Dulu begitu setia, kedepannya belum tentu manusia itu bisa setia. Tetapi kita diingatkan bahwa Tuhan yang kita kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan yang setia, tidak pernah berubah dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Pasti ingat ada lagunya kan? Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Nah, bersyukur kita punya Tuhan yang kasih-Nya, kesetiaannya tidak pernah berubah kepada setiap kita. Sekarang kita coba gerakannya dulu ya. Kita belajar Ibrani pasal yang ke-13 ayat 8. Ibrani pasal yang ke-13 ayat 8. Yesus Kristus tetap sama. Yesus Kristus tetap sama. Baik kemarin maupun hari ini. Baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Dan sampai selama-lamanya. Sudah bisa? Yuk kita coba ya 2 kali. Ibrani pasal 13 ayat 8. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Ibrani pasal yang ke-13 ayat 8. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi.
lagi, pertama lagi dengan Kak Maria dan juga Kak Lili. Siapa yang di sini sudah mandi semua? Semua sudah mandi, Kak Lili ya. Pasti udah siap-siap nih mau sekolah minggu. Nah, sebelum kita mulai sekolah minggu, kita berdoa dulu ya, Kak Lili. Yuk lipat tangan, tutup mata. Kita berdoa. Tuhan Yesus, selamat pagi Tuhan. Terima kasih untuk kasih Tuhan, untuk anugerah Tuhan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk tidur kami semalam, Tuhan sudah menyertai, dan juga dengan kami untuk dapat ke sekolah minggu pagi ini. Pimpin ya Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Nah, Kak Lili, kita mau olahraga badan, boleh deh? Boleh. Kita mau gerakan tangan dan kaki kita nih. Tangan, kaki. Nah, kan harus olahraga biar apa? Biar Sehat. biar tubuh kita kuat ya Kak Lili ya. Kita mau nyanyi tangan kanan tangan kiri mempunyai jari. Siapa yang di sini sudah lupa lagunya? Mereka lupa enggak Kak Lili ya lagunya ya? Enggak mungkin Kak. Kalau di rumah mungkin adik-adik pada pinter-pinter. Pada nyanyi memuji Tuhan ya. Pada masih ingat semua pas lagunya ya. Iya. Gerakannya juga. Yuk kita mau mengingat lagunya, kita mau nyanyi tangan kanan tangan kiri. Yang di rumah semuanya berdiri. Yuk gerakan sama Kak Mania dan Kak Lili ya. 1, 2, 3. Tangan kanan tangan kiri mempunyai jari, diluruskan dibengkokkan utak ke belakang, dijempolkan dijentikan mari tepuk tangan. Kaki kanan kaki kiri mempunyai jari, diluruskan dibengkokkan utak ke belakang, maju depan mundur belakang jalan serta Yesus, jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari, jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari, jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Sekali ya. Tangan kanan tangan kiri mempunyai jari, diluruskan dibengkokkan putar ke belakang, dijempolkan dijentikan mari tepuk tangan. Kaki kanan kaki kiri mempunyai jari, diluruskan dibengkokkan putar ke belakang, maju depan mundur belakang jalan serta Yesus, jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari, jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari, jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari, jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan apa? Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari, jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Iya. Jalan serta Yesus setiap hari. Melihat segala kebaikan Tuhan di dalam hidup kita Kak Mariana. Iya benar Kak Lili, Yesus itu baik banget bagi kita. Dia pelihara kita di dalam kehidupan kita. Nah, jadi kita mau nyanyi Allah itu baik.
hanya percaya sama Tuhan aja ya. Ya, yuk kita sekarang mau mendengarkan adik balita kita yang bernama adik Matthew. Nah, Matthew mau memuji Tuhan buat kita semua. Yuk kita dengarkan ya. Aku anak raja, kau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, kau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya. Nah, itu ya, adik-adik, sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau menyampaikan hati kita mau membuka dada kita agar firman yang kita dapat juga kita lakukan dalam firman kita tanam di hati kita. Tidak hanya kita dengarkan lewat tangan nanti keluar lewat kiri, tapi menyimpannya dalam hati kita. Kita mau nyanyi firman Tuhan ku dengar sama-sama ya. Adik-adik, sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu, minta pimpinan Tuhan. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, tolong kami untuk dapat mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, pada pagi hari ini Kak Lili bawa seorang teman ini. Siapa ya? Siapa bapak ini? Siapa adik-adik bapak ini? Bapak ini mau memperkenalkan dirinya adik-adik. Dengarkan baik-baik ya. Halo adik-adik, perkenalkan, aku adalah Filipus. Aku bukanlah seorang rasul, tetapi aku adalah salah satu orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Aku bersyukur Tuhan mau memakai aku untuk memberitakan Injil kepada banyak orang. Seperti yang kalian ketahui, oleh karena penganiayaan yang hebat terhadap orang-orang Kristen di kota Yerusalem, banyak orang percaya, termasuk aku yang pergi meninggalkan kota Yerusalem, pergi ke daerah Yudea dan Samaria. Aku pergi ke kota Samaria. Tahukah kalian, selama di kota Samaria, aku terus memberitakan firman Tuhan dari hari ke hari. Puji Tuhan! Banyak sekali orang yang mau percaya kepada Tuhan Yesus dan diselamatkan dari dosa-dosa mereka. Semua itu menimbulkan sukacita besar dalam hati orang-orang itu dan di seluruh kota. Dan inilah salah satu dari kisah hidupku. Suatu hari, Tuhan melakukan sesuatu yang mengejutkan Filipus. Melalui seorang malaikat, ia menyuruh Filipus meninggalkan Samaria. Bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan, menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza.
Filipus mentaati perintah Tuhan. Filipus menyusuri jalanan gurun pasir yang berdebu. Di jalan itu, Filipus melihat seseorang yang sedang duduk dalam keretanya. Orang itu berada dalam perjalanan pulang ke Ethiopia, sebuah negara di dekat Mesir. Orang itu adalah kepala perbendaharaan dari Ratu Negeri Ethiopia. Roh Kudus memimpin Filipus untuk menghampiri kereta dan berbicara kepada orang itu. Setelah dekat dengan kereta itu, Filipus mendengar orang itu sedang membaca kitab suci. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Sesudah penahanan dan penghukuman ia terambil, dan tentang nasibnya siapakah yang memikirkannya? Sungguh, ia terputus dari negeri orang-orang hidup, dan karena pemberontakan umatku, ia kena tulah. Mengertikah Tuan apa yang Tuan baca itu? Bagaimana aku dapat mengerti kalau tidak Dia membimbing aku? Mungkin Anda dapat menolongku. Silakan duduk di sampingku dan tolong jelaskan maksud firman Allah ini. Bagian ini menceritakan tentang seseorang yang menderita aniaya dan mati. Tentang siapakah nabi yang berkata demikian? Tentang dirinya sendiri atau tentang orang lain? Sang Nabi sedang bernubuat tentang Yesus, Anak Allah. Tuhan Yesus datang ke dunia dan mengajar kita tentang Bapanya yang di surga. Lalu ia mati di atas kayu salib demi menanggung hukuman bagi dosa setiap orang yang menerima Dia sebagai juru selamat mereka. Sementara Filipus dan sida-sida itu menyusuri jalanan gurun pasir itu, sida-sida dari Ethiopia itu merenungkan perkataan Filipus. Lalu tiba-tiba ia melihat air dekat jalanan itu. Lihat, di situ ada air. Dapatkah aku dibaptis sekarang? Aku percaya bahwa Yesus Kristus mati bagi dosa-dosaku, dan aku ingin menjadi bagian dari keluarga Allah. Filipus dan sida-sida itu turun dari kereta dan masuk ke dalam air. Filipus pun membaptisnya. Sekarang, sida-sida dari Ethiopia itu sudah menjadi orang percaya kepada Tuhan Yesus. Setelah Filipus membaptis orang Ethiopia itu, tiba-tiba Roh Tuhan melarikan Filipus ke Asdod. Ya, adik-adik, itulah salah satu kisah hidup dari Filipus. Sungguh sebuah pengalaman indah ya, yang luar biasa. Firman Tuhan dapat diberitakan kepada semua orang oleh Filipus ini, adik-adik. Ya, meskipun tadi Bapak yang dari Ethiopia tadi berbeda bangsa, tapi Pak Filipus ini tetap bisa memberitakan firman Tuhan kepada Bapak itu. Dan akhirnya Bapak itu tadi jadi apa tadi? Percaya kepada Tuhan, menerima Tuhan, percaya ya adik-adik ya. Ya, sungguh luar biasa. Banyak sekali pekerjaan Filipus dengan memberitakan firman Tuhan itu, adik-adik. Banyak sekali orang yang diselamatkan, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, adik-adik juga mau nggak dipakai oleh Tuhan sama seperti Bapak Filipus ini, dipakai Tuhan? Di sekitar adik-adik ada nggak orang-orang yang
belum percaya kepada Tuhan Yesus? Ya, mama papa mungkin yang belum percaya pada Tuhan Yesus. Atau oma opa, mak engkong yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Atau juga bisa suster kita atau mbak kita di rumah yang sering membantu pekerjaan rumah kita yang belum mengenal Tuhan Yesus. Atau juga kita ingat pak sopir kita belum mengenal Tuhan Yesus. Dan juga adik-adik tahu nggak, teman-teman yang bermain dengan adik-adik, teman-teman di rumah, teman-teman di sekolah, apakah mereka sudah mengenal Tuhan Yesus? Kalau semuanya itu belum mengenal Tuhan Yesus, adik-adik bisa loh menyampaikan firman Tuhan sama seperti Bapak Filipus ini. Caranya bagaimana? Kita katakan kepada mereka yang belum percaya kepada Tuhan Yesus bahwa Tuhan Yesus sayang kepada mereka. Kita mau katakan itu adik-adik supaya mereka tahu bahwa mereka disayangi oleh Tuhan Yesus. Kita beritakan itu adik-adik supaya mereka tahu dan mereka bisa percaya dan mengenal Tuhan Yesus, ya kan? Nah, tapi adik-adik jangan lupa loh, kita juga harus mendoakan mereka juga supaya mereka percaya pada Tuhan Yesus. Nah, begitu adik-adik ya, bisa ya? Iya, semangat adik-adik untuk memberitakan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita mau tutup firman dalam berdoa. Yuk kita berdoa adik-adik. Tuhan Yesus, kami mau memberitakan firman Tuhan kepada orang-orang di sekeliling kami yang belum percaya kepada Tuhan. Tuhan Yesus, berikanlah kami keberanian untuk mengatakan bahwa Tuhan Yesus sayang kepada mereka. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, aktivitas pada hari ini kita akan membuat mase. Kita akan membantu Bapak Filipus bertemu dengan sida-sida di Ethiopia. Link download gambarnya kakak sertakan di description box. Selamat mengerjakan. Adik-adik, kita sudah melakukan firman Tuhan. Kita mau melakukan Injil kepada semua orang, kepada orang-orang yang belum kenal Tuhan. Kita mau nyanyi, aku ingin kabarkan Injilnya, kabarkan Injilnya. Kita mau nyanyi sama, nyanyi bareng-bareng ya. Kita menutup ibadah kita pada pagi ini. Tuhan Yesus,
Terima kasih Tuhan untuk penyertaan Tuhan di dalam sekolah minggu ini, untuk firman Tuhan yang sudah kami dengarkan, untuk pujian yang sudah kami nyanyikan. Juga sebentar lagi kami akan menjalani kegiatan kembali di kami kesehatan dan juga jaga kami. Terima kasih Tuhan, yang doa kami yang kami naikkan, yang menurut yang Tuhan ajarkan kepada kami, bahwa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam